Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun teman-teman berada, dan kapanpun teman-teman membuka video ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga tetap diberikan semangat dan juga kemudahan untuk menghadapi seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN tahun 2022. Baik, sambil menunggu kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia LTMPT, saya di sini akan memberikan beberapa informasi kepada teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menganalisis nilai rapot yang baik dan benar untuk nantinya teman-teman bisa memilih program studi yang teman-teman inginkan. Baik, langsung saja saya akan melakukan share screen terlebih dahulu untuk terkait dengan apa yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Ya, di sini telah ada format analisis nilai rapot SNMPTN. Nah, ini merupakan salah satu nama Universitas Indonesia, yaitu yang pernah diraih oleh alumni SMA tahun 2020 atas nama Akmal Ramdhani dengan program studinya adalah Teknik Kimia. Nah, ini bisa teman-teman ketahui dan juga lihat untuk perolehan nilainya yang saudara Akmal Ramdhani peroleh gitu dari 5 semester. Nah, di sini teman-teman bisa perlu lihat untuk mata pelajaran yang dijadikan sebagai acuan dalam SNMPTN atau masuk ke dalam peringkatan PDSS Pangkalan Data Siswa Sekolah itu berjumlah 6 mata pelajaran, yaitu ada matematika wajib, matematika bahasa Indonesia, matematika wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, biologi, dan juga kimia. Nah, untuk IPS sendiri itu masih sama, yaitu adalah matematika wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, namun di sini untuk yang peminatannya itu dirubah. Itu kalau tidak salah ada ekonomi, sosiologi, dan juga geografi kalau tidak salah. Nah, nanti teman-teman bisa cek kembali nilai untuk mata pelajaran yang masuk ke dalam pemeringkatan PDSS lintas IPS itu apa saja gitu. Nah, di sini karena saya basicnya adalah IPA dan saya akan menjelaskan mengenai yang ada di IPA. Nah, nanti untuk IPS silakan bisa menyesuaikan dengan apa keadaan yang teman-teman peroleh gitu ya. Jadi dengan ini tidak mengurangi rasa teman-teman gitu ya. Meskipun saya di sini menjelaskannya itu adalah di bidang IPA, karena saya ini adalah bidangnya IPA, jadi teman-teman bisa mengikuti gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak persamaan antara IPA dan juga IPS seperti itu. Namun teman-teman perlu ketahui juga ada beberapa mata pelajaran yang memang tidak ada di IPA, namun itu ada di IPS, dan begitupun sebaliknya, ada di IPA tapi tidak ada di IPS, ataupun ada di IPS tidak ada di IPA gitu. Jadi nanti teman-teman bisa cek aja ya untuk terkait dengan nilai-nilai yang masuk ke dalam pemeringkatan PDSS itu apa saja gitu. Nah, di sini ada untuk kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini ada matematika wajib misal 85 untuk pengetahuan, 91 untuk keterampilan. Ini ada di semester 1. Nah, semester 2-nya ini menjadi 90 dan juga 91. Terus kemudian semester 3 ini 92, 93, semester 4 94, 93, semester 5, 95, 96. Nah, ini merupakan nilai yang memang diperoleh oleh saudara Akmal. Nah, kita lihat di sini untuk jumlah pengetahuannya ini adalah 456 dengan keterampilannya itu adalah 464 dengan rata-rata nilai yang diperoleh itu adalah sekitar 91,2 dan untuk keterampilannya sendiri 92,8 dengan total dari pengetahuan dan juga keterampilan ini yaitu adalah 92 seperti itu. Nah, di sini nanti teman-teman akan saya berikan template format nilai analisis rapotnya. Nanti teman-teman bisa diisi sendiri ya. Namun teman-teman di sini jangan merubah yang di sebelah sini ya. Nah, di sebelah sini nanti akan saya berikan warna. Teman-teman yang ini jangan diisi seperti itu ya. Karena ini adalah untuk sudah masuk ke dalam rumus. Nah, yang paling diisi teman-teman yang pengetahuan dan juga keterampilannya saja seperti itu ya. Nah, nanti untuk yang ini nanti teman-teman bisa menyesuaikan gitu ya. Misalkan teman-teman ini ada di bidang IPA, silakan disesuaikan dengan nilai yang ada di minat IPA, dan juga yang IPS silakan disesuaikan dengan minat IPS-nya seperti itu ya. Nah, ketika nanti teman-teman diberikan template format analis nilai rapat ini, nanti teman-teman yang diberikan warna kuning ini jangan teman-teman isi ya, karena ini adalah sudah otomatis, sudah saya berikan rumus. Nah, di sini. Jadi nanti teman-teman yang perlu diisi adalah yang bagian pengetahuan dan juga keterampilan tiap semesternya, seperti itu ya.
Nah, oke, langsung saja. Di sini misal contoh ini setelah 5 semester dimasukkan gitu ya. 5 semester dimasukkan, yang di sebelah sini ini semua total misal sudah dimasukkan semua gitu ya 5 semester ini. Nah, 5 semester ini sudah masuk semua gitu ya. Sudah masuk ke sini untuk analisis, untuk semua mata pelajarannya sudah diinputkan nilai-nilainya, dan untuk jumlahnya di sini sudah diperoleh, dan kemudian rata-rata tiap pengetahuan dan juga keterampilan sudah ada. Ini total keseluruhannya sudah ada dengan rata-rata total keseluruhan dari 5 semester yang diperoleh, dan juga terdiri dari 6 mata pelajaran. Itu semua totalnya 90,2 misal seperti ini ya. Ini 90,2 ini adalah nilai yang diperoleh oleh saudara Akmal. Nah, teman-teman perlu ketahui di sini sekarang, setelah semuanya teman-teman ini masukkan dan juga input data-datanya dan diperoleh semua total 90,2%. 90,2. Nah, di sini teman-teman perlu dapatkan informasi lebih. Nah, ini kan totalnya itu adalah rata-ratanya 90,2. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mendapatkan nilai rata-rata rapot dari 5 semester dengan 6 mata pelajaran, selanjutnya teman-teman perlu mencari data ataupun perlu mencari rentang nilai ataupun grade nilai yang digunakan untuk SNMPTN seperti itu. Nah, di sini teman-teman tidak perlu untuk mencari dari masing-masing PTN ataupun PTS yang teman-teman tuju, ya PTN saja gitu ya. Untuk PTS nanti kita akan bahas di kemudian hari. Nah, untuk ini PTN saja, misalkan PTN ini teman-teman misal ke UPI gitu ya. Nah, atau UI gitu. UI ini sebenarnya tidak mengeluarkan grade yang berbentuk seperti ini. Ini misalkan teknik kimia lebih dari 87, teknik kimia ini lebih dari 85, dan juga teknik kimia ini lebih dari 93. Sebenarnya ini untuk kampus itu tidak memberikan grade seperti ini ya teman-teman. Tapi teman-teman ini nanti bisa mencari, ini adalah biasanya suka diberikan ataupun dikeluarkan oleh lembaga tes gitu ya, atau lembaga tes misalkan oleh itu adalah ada analisis nilai rapot misalkan contoh dari Cerebrum, ataupun bisa juga dari misalkan dari lembaga bimbel seperti itu ya. Itu bisa ada muncul nilai-nilai grade yang memang bisa dijadikan sebagai acuan untuk teman-teman seperti ini. Tapi di sini teman-teman pasti agak kesulitan gitu untuk mendapatkan grade nilai yang ditetapkan oleh masing-masing PTN. Itu sungguh tidak mungkin dan tidak akan teman-teman dapatkan seperti itu ya. Nah, langkah keduanya teman-teman bisa juga mencari nilai-nilai atau grade nilai yang ditetapkan oleh lembaga tes. Nah, lembaga tes juga biasanya teman-teman itu agak sulit gitu, kecuali orang-orang yang memang masuk ke dalam lembaga tes seperti itu. Misalkan ada lembaga tes dari GO misalkan ya, Ganesi Operasional gitu ya. Nah, GO. Nah, teman-teman itu bisa mendapatkan analisis nilai rapot, ataupun teman-teman juga bisa mendapatkan grade nilai rapot ini. Misal contoh teknik kimia 87, teknik kimia ini 85, ataupun teknik kimia ini juga ada 93. Nah, caranya teman-teman itu tidak akan mendapatkan nilai itu gitu ya. Itu agak sulit juga, agak kesulitan juga untuk mendapatkan nilai itu untuk grade yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk teman-teman nanti dapatkan gitu seperti itu ya. Nah, namun teman-teman perlu ketahui juga. Nah, itu teman-teman bisa nantinya untuk mencari nilai rata-rata nilai rapot ini, teman-teman bisa cari dari berbagai website. Nah, itu tapi teman-teman nanti untuk websitenya sendiri itu teman-teman nanti bisa bisa disesuaikan. Jangan hanya mencari dari satu data saja gitu ya. Ataupun dari satu sumber saja gitu. Nah, tapi teman-teman perlu mencari dari beberapa sumber. Misal di sini saya mengambil 3 sumber, itu ada Kampusiana, Halo Kampus, dan juga Kampus Impian, misal seperti ini ya. Ini saya mengambil datanya itu adalah misalkan Kampusiana menetapkan bahwa teknik kimia ini nilainya dengan grade lebih dari 87, Halo Kampus dengan teknik kimia ini adalah di atas 85, dan juga Kampus Impian di sini ada lebih dari 93. Nah, ini kan agak sulit juga gitu ya teman-teman, ada perbedaan seperti ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa ambil aja nilai tengahnya gitu ya. Nah, teman-teman di sini ini sudah misalkan contoh sudah diberikan gitu ya untuk, dan juga sudah ditetapkan serta teman-teman sudah mendapatkan grade yang akan digunakan untuk daftar SNMPTN gitu ya teman-teman. Sebagai acuan aja gitu ya. Nah, ini di sini misal contoh teman-teman ambil dulu nilai terendah yang memang bisa digunakan untuk analisis nilai rapot. Itu di sini kan ada
lebih dari 85. Otomatis lebih dari 85 itu teman-teman bisa saja grade-nya itu adalah 86, 87 atau 88 dan bahkan bisa sampai 90. Nah, seperti itu. Dan di sini teman-teman sesuaikan. Di sini kan ada 85 gitu ya. Nah, untuk ini misalkan ngapus ini teman-teman ini ceritanya ini adalah tidak dijadikan sebagai acuan gitu ya, karena ini untuk nilainya itu adalah tinggi gitu. Jadi nanti kita akan bahas di kemudian ya gitu ya. Nah, ini kita bahas dulu yang ini. Ini kan kampus Siana, misal teknik kimianya itu adalah lebih dari 87. Nah, di sini teman-teman lihat, lebih dari 87 itu bisa 88, 89 atau 90. Nah, di sini teman-teman lihat kembali. Nah, di sini untuk total nilai yang teman-teman peroleh dari pengetahuan dan keterampilan jumlahnya itu adalah 90,2. Otomatis teman-teman ketika ngambil grade ini 90,2 dan juga ini ada dari kampus Siana lebih dari 87, ini bisa masuk. Ini bisa untuk teman-teman ambil dan di sini nyatakan boleh diambil. Seperti itu. Nah, di sini saya berikan keterangan boleh diambil. Nah, itu ya. Namun, ketika misalkan teman-teman ngambil lihat ke Halo Kampus, di Halo Kampus ini teknik kimianya itu adalah lebih dari 85 untuk grade-nya. Lihat ke sini. Di sini untuk grade-nya ataupun teman-teman dapatkan perolehannya itu selama 5 semester, rata-ratanya itu adalah 90,2. Nah, ketika teman-teman melihat ke sini Halo Kampus dengan grade lebih dari 85, kemudian lihat dari ke sini rata-rata ini 90 teman-teman nilainya itu otomatis boleh diambil juga. Ketika misalkan teman-teman mau ngambil itu ya, boleh. Nah, selanjutnya ini adalah kampus impian gitu ya. Nah, kampus impian itu memberikan nilai, misalkan contoh teknik kimia itu adalah lebih dari 93. Sedangkan di sini teman-teman hanya memperoleh rata-ratanya itu adalah 90,2. Otomatis di sini tidak boleh diambil gitu ya. Karena apa? Di sini teman-teman untuk nilainya sendiri itu di sini teman-teman apa yang namanya di sini misal contoh untuk nilainya ini adalah teman-teman lebih dari 93, sedangkan teman-teman memperoleh nilai 90,2. Otomatis jauh banget gitu ya untuk grade-nya sendiri. Teman-teman yang peroleh adalah 90,2, sedangkan grade nilai yang ditetapkan oleh website tertentu itu adalah lebih dari 93. Dengan apa? Kemudian untuk teman-teman selanjutnya bagaimana dong kalau misalkan saya ingin terus untuk mengambil di teknik kimia. Sebenarnya gini ya teman-teman. Ketika grade teman-teman itu tidak sesuai dengan nilai yang teman-teman peroleh, itu sebenarnya masih tetap bisa teman-teman ambil. Dengan catatan apa? Silahkan teman-teman perhatikan untuk kuota masuk, kuota jumlahnya gitu, kuota prodi gitu ya, kuota prodi. Misalkan kuota prodinya itu adalah ada 40 misalnya contoh. Itu teman-teman silahkan bisa menjadi pertimbangan teman-teman. Untuk yang kedua itu kemudian selanjutnya itu adalah misalkan akreditasinya gitu ya. Akreditasi silahkan teman-teman nanti bisa cek untuk akreditasi yang teman-teman pilih itu universitasnya itu adalah berapa akreditasi program studinya. Terus yang ketiga itu lihat teman-teman apakah di sana ada alumni gitu ya, alumni yang lulus dari SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu di universitas tersebut gitu ya. Terus kemudian yang kedua selain dilihat dari alumni saja, misalkan ada yang lulus di UI gitu ya, tapi lihat juga indeks prestasinya gitu ya, indeks prestasinya apakah dia itu membanggakan indeksnya ataukah bagaimana seperti itu ya, ataukah hanya kuliah saja gitu ya, tidak memperhatikan IP ataupun tidak aktif organisasi seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman bisa perhatikan hal tersebut gitu ya. Terus kemudian selanjutnya ini adalah teman-teman bisa cek juga untuk terkait dengan keterlanjutannya teman-teman. Apakah nanti teman-teman untuk terkait dengan nilai ini teman-teman apakah nanti bisa lulus ataukah tidak gitu ya. Nah, dengan catatan teman-teman ketika lulus apakah teman-teman akan kerja langsung ataukah nanti teman-teman akan melanjutkan studi atau akan menjadi apa gitu ya teman-teman. Nah, sehingga teman-teman perlu bisa cek keberlanjutannya gitu ya, keberlanjutannya atau bisa juga dilihat dari lapangan pekerjaannya gitu ya. Lapangan pekerjaannya itu nanti akan jadi apa gitu ya. Apakah misalkan nanti akan jadi contoh misalkan ini dari teknik kimia otomatis nanti misalkan jadi apoteker
atau bisa juga nanti pembuat obat, atau bisa juga nanti misalkan jadi teknisi gitu ya, teknisi di bagian kesehatan, ataupun bisa juga menjadi di bagian pertambangan dan sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman nanti ketika setelah lulus dari sini, misalkan dari Universitas Indonesia gitu ya, teknik kimia. Nah itu nanti kemudian bagaimana gitu saya selanjutnya? Apakah saya akan nganggur gitu ya, seperti itu dalam tanda kutip, apakah saya nanti nganggur ataukah nanti saya akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi gitu ya, lebih lebih wow gitu ya untuk pendidikannya, ataukah saya akan langsung kerja atau bagaimana gitu. Jadi perlu dilihat dari keberlanjutannya ini. Karena banyak yang lulusan S2, S1 itu banyak yang nganggur. Karena kenapa? Salah pengambilan program studinya gitu ya. Program studinya itu biasanya gengsi-gengsian sehingga nilai yang diperoleh ketika di universitas itu tidaklah menjadi hal yang membanggakan gitu ya. Sehingga hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman. Karena setiap universitas ini teman-teman bisa di mana saja untuk mengambil universitas, mau di UI, UGM ataupun apapun itu juga sama, mau PTN ataupun TTS sama. Tapi dilihat keberlanjutannya. Apakah nanti ketika setelah lulus akan menghasilkan sebuah keberlanjutan ketika nanti teman-teman akan masuk setelah lulus kuliah itu, apakah nanti akan keberlanjutannya akan seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan hal tersebut. Jadi jangan sampai hanya lulus saja, wah udah saya lulus sudah yudisium, setelah yudisium saya bingung mau kerja apa gitu ya. Jadi strateginya teman-teman untuk hal tersebut bisa dilihat gitu strateginya, strategi yang saya gunakan untuk memperoleh program studi ini, yaitu yang pertama silahkan cek untuk terkait dengan kuotanya. Di sini ada kuota program studi, itu bisa. Terus kemudian setelah itu teman-teman bisa cek juga untuk terkait dengan jumlah kuota. Oke, udah. Nah, strategi tertentu yang paling banyak, yang sering kali saya gunakan itu untuk memilih program studi itu yang pertama apa? Yang paling utama itu adalah teman-teman di sini bisa ya, bisa jadikan sebagai acuan bagi teman-teman. Itu biasanya ketika program studi itu untuk keberlanjutannya bagus, itu biasanya ini. Ya, itu adalah misalkan contohnya itu adalah program studi yang memang prodi kurang diminati oleh orang banyak gitu ya, kurang diminati tapi banyak dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan di segala aspek gitu ya. Jadi intinya, jadi teman-teman di sini tidak hanya harus melihat oh saya harus bisa ke sini gitu ya, saya harus lolos di sini gitu ya. Dan tapi teman-teman ketika misalkan dilihat ya, teman-teman melihat bahwa oh saya mau kedokteran gitu, saya mau ke teknik ini ya, teknik itu gitu. Tapi sebenarnya itu sudah banyak gitu ya untuk yang sudah mengambil program studi itu. Jadi teman-teman bisa jadikan sebagai acuan. Program studi ini kurang banyak diminati tapi banyak dibutuhkan oleh masyarakat, ibaratnya gitu ya. Karena teman-teman tujuan utamanya itu adalah kuliah dan juga mendapatkan gelar itu adalah bukan untuk menganggur gitu ya. Jadi untuk teman-teman bisa memperoleh pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan, sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu acuan. Strategi saya yang gunakan itu adalah saya mengambil kehutanan. Oh, program studi ini adalah kurang banyak diminati, tapi bisa dibutuhkan oleh berbagai faktor gitu. Bisa teman-teman cek bahwa kehutanan di Indonesia ini program studinya memang banyak gitu ya. Tapi untuk program studinya itu ada 3, kalau ada 3 gitu, ada di IPB, UGM, dan juga Universitas Brawijaya yang baru sekarang gitu ya. Nah ini bisa teman-teman cek dan juga bisa teman-teman bandingkan gitu ya. Program studi itu yang memang kurang banyak diminati tapi banyak dibutuhkan gitu ya nantinya ke depannya. Nah, bisa misalkan contoh saya ini bisa jadi di Badan Konservasi Sumber Daya Alam ataupun BKSDAE gitu ya, sumber daya alam dan juga ekosistemnya seperti itu ya. Itu bisa teman-teman lihat keberlanjutan program studi ini, keberlanjutan dari program studi ini apakah nanti akan berlanjut ataukah nanti hanya sekedar untuk ini aja gitu ya, hanya sekedar untuk nanti misalkan contoh hanya sekedar untuk oh saya sudah lulus, ketika saya sudah lulus harus seperti ini seperti itu gitu ya. Nah itu teman-teman nanti bisa lihat untuk terkait dengan keberlanjutan kedepannya seperti apa gitu ya. Jadi tidak hanya teman-teman melihat dari nilai ataupun dari apa saja gitu yang bisa menjadi faktor-faktor faktor-faktor keberlanjutannya seperti itu ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa juga lihat prestasi-prestasi teman-teman ini apakah memungkinkan masuk ke dalam universitas tersebut dengan prodi yang teman-teman peroleh gitu ya. Karena untuk SNMPTN ini banyak sekali penilaiannya, itu dari indeks sekolah, dari nilai alumni, ataupun IP dari teman-teman sendiri gitu ya. Dari nilai perolehan selama teman-teman
di kuliah gitu. Nah, mungkin itu ya untuk terkait dengan analisis nilai rapot seperti itu. Untuk terkait dengan kuotanya dan sebagainya, teman-teman bisa pelajari sendiri. Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bahwa biasanya akan ada seperti ini ya, apa namanya, akan ada statement bahwa untuk nilai SNMPTN itu haruslah selalu mengalami peningkatan gitu ya, baik itu pengetahuan dan juga keterampilannya gitu ya, dari setiap tahunnya gitu, dari setiap semesternya, misalkan semester 1 ke semester 2 dan juga semester 3, semester 4. Nah, teman-teman perlu lihat di sini, saya contoh misalkan mengambil analisis nilai rapot dari saudara Akmal gitu ya. Nah, kita sekarang akan melakukan analisis nilai rapot ini dengan tujuan untuk misalkan nanti dijadikan sebagai acuan teman-teman gitu ya, untuk mendapatkan dan juga memperoleh nilai, yaitu nanti teman-teman, oh saya apakah harus nilainya itu harus selalu mengalami peningkatan ataukah tidak gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa dijadikan sebagai acuan gitu ya. Nah, ini misalkan contoh di sini akan untuk keterampilan, untuk pengetahuan sendiri di sini 85 semuanya sama mengalami peningkatan. Nah, contoh di sini saya ngambil untuk yang ini gitu ya. Untuk yang ini yang fisika. Nah, fisika di sini teman-teman perlu ketahui. Nah, contoh di sini ya, saya akan lakukan analisis nilai rapot dengan cara menggunakan insert di sini dan juga saya akan menggunakan grafik. Apakah akan ada penurunan atau peningkatan? Nah, di sini teman-teman lihat untuk nilainya sendiri ini ya, untuk fisika. Di semester 1 kan ini ada 86, semester 2 itu 85, semester 3 85, semester 4 87, semester 5 ini 89 gitu ya. Jadi teman-teman seperti itu. Nah, tapi teman-teman perlu ketahui, meskipun memang ini adalah nilainya tidak ada peningkatan, misalkan semester 1, semester 2, semester 1 ke semester 2 ini ya, dari 86 turun jadi 85 gitu ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman tidak menjadi salah satu persoalan gitu ya. Karena apa? Ini meskipun misalkan nanti teman-teman itu dari 95 misalkan ya. Fisika itu 95 contoh misalkan dari 95 menjadi 90 gitu ya. Nah, sebenarnya itu tidaklah menjadi masalah teman-teman selama angka depannya itu adalah masih tetap sama gitu ya. Misalkan kan 95 jadi 90 itu tidak masalah teman-teman. Selama itu nanti teman-teman nilainya tidak jauh turunnya gitu ya. Yang jadi masalah itu adalah dari 95 misalkan turun langsung jadi 70 ataupun 75 dan bahkan misalkan dari 90 bisa jadi 85 gitu. Nah, itu teman-teman yang perlu diperhatikan karena untuk nilai ini meskipun nilai itu tidaklah mengalami ini gitu ya, apa namanya, tidak mengalami penurunan yang begitu jauh gitu ya. Ini 86 turun jadi 85 ini tidaklah jauh gitu ya teman-teman. Tapi yang menjadi masalah itu adalah dari 95 turun menjadi 80 gitu ya teman-teman, atau misalkan jadi 85 atau 70 itu adalah hal yang memang harus dipertanyakan. Kenapa dari 95 bisa jadi 90 gitu, atau bisa jadi 90 jadi 85 gitu ya teman-teman. Itu bisa jadi yang menjadi pertanyaan teman-teman gitu ya. Kenapa kok bisa sampai seperti itu gitu ya. Nah, tapi tidaklah menjadi masalah teman-teman. Hal ini misalkan ini adalah dari 86 bisa menjadi 85 gitu. Meskipun teman-teman ini sebenarnya logikanya seperti ini. Manusia tidak akan selalu mengalami peningkatan. Pasti akan ada penurunan tergantung dari bad mood-nya sendiri gitu ya. Nah, itu tidaklah mungkin bahwa nilai teman-teman itu harus selalu mengalami peningkatan gitu ya. Harus selalu meningkat karena setiap orang itu pasti ada penurunan dan juga ada peningkatan. Misalkan hari ini saya belajarnya senang, hari ini misalkan saya ini mood banget untuk belajar dan saya belajar dengan sekeras mungkin gitu ya, sehingga saya memperoleh nilai ujian yang sangat luar biasa. Tapi besoknya ketika saya tidaklah, misalkan saya capek, sibuk organisasi ini itu gitu ya, seperti itu. Dan sehingga itu adalah bisa mengakibatkan bad mood teman-teman itu mengalami penurunan, sehingga teman-teman malas untuk belajar. Nah, itu bisa menjadi penurunan nilainya gitu ya, teman-teman bisa mengalami penurunan nilai. Tapi tidaklah menjadi permasalahan teman-teman, seperti itu ya. Yang menjadi masalah itu adalah ketika nilai teman-teman ini adalah nanti nilai teman-teman itu adalah diperolehnya sangat tinggi gitu, 90 turun jadi 85. Itu adalah teman-teman harus perhatikan gitu ya. Tapi kalau misalkan masih tetap ada di rentang 80 ataupun 90 gitu dari nilai awal semesternya, misalkan semester 1 ke semester 2 teman-teman memperoleh nilai semester 1 90, semester 2 misal 92 misalkan contoh 91 semester 1. Ketika semester 2 misalkan nilai fisika teman-teman ini jadi 90, itu tidak menjadi masalah teman-teman. Selama nilai teman-teman ini tidak mengalami penurunan yang sangat luar biasa jauh banget gitu ya. Tapi ini bisa menjadi pertimbangan juga teman-teman. Seperti itu mungkin ya untuk analisis nilai rapot. Jadi kesimpulannya nilai rapot ini teman-teman tidaklah menjadi permasalahan kalau misalkan nilai teman-teman mengalami penurunan. Karena yang dilihat itu nanti adalah rata-rata total nilai rapot secara keseluruhan selama 5 semester dan juga dari 6 mata pelajaran itu teman-teman. Oke?
Nah, bisa dipahami mungkin ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai format analisis nilai rapot. Selanjutnya nanti teman-teman silahkan bisa dilakukan format analisis nilai rapot secara mandiri dan saya akan berikan template-nya. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di grup gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nanti ada yang mau disampaikan, boleh banget disampaikan. Kalau ada waktu saya nanti bisa menjawab dan juga memberikan jawaban kepada teman-teman seperti itu ya. Dan dipersilakan bagi teman-teman yang sudah menonton video ini agar dapat memberikan komennya berupa nama dan juga kelas agar saya bisa nanti mengetahui bahwa teman-teman ini sudah melihat dan juga menyimak apa yang saya sampaikan selama ini. Seperti itu mungkin teman-teman untuk terkait dengan format analisis nilai rapor. Tetap semangat teman-teman untuk mengikuti kegiatan lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri melalui SNMPTN. Semoga tahun ini nilai yang teman-teman peroleh bisa memberikan buah hasil bagi sekolah negeri SMA Negeri 1 sekolah SMA Negeri 1 Palameratu dalam mencapai lulusan-lulusan dari SMA Negeri 1 Palameratu yang lebih unggul dan juga berkualitas serta lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Itu adalah salah satu tugas bagi teman-teman. Di sini teman-teman bisa menjadikan salah satu motivasi gitu bahwa tahun kemarin itu ada sekitar 17 misalkan 17 universitas yang mampu dilalui ketika PTN gitu ya. Tahun sekarang harus bisa 20 atau 25 dan bahkan bisa sampai 30 gitu ya teman-teman. Ya itu bisa jadi salah satu acuan bagi teman-teman gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. See you.